di mana buku saya bantahlah secara ilmiah, bukan di print, dicetak dan disobek-sobek, ditertawakan, apalagi di dialog kebangsaan di Bandung kemarin. Bagi saya itu mirip dengan PKI. Ya. Nah, coba ditampilkan. Oke, silakan. Ada 9 gambar kayaknya. Kalau mau berdiri, katanya adu bukti. Ya, adu bukti. Harusnya kita tidak bias, kita menempatkan ilmiah gitu loh Pak Didit. Jadi ini perspektif saya secara ilmiah. Tapi janganlah covernya di print, terus disobek, ditertawakan. Mana katanya pejuang demokrasi. Covernya mana? Kenapa sih? Oke, cukup. Silakan. Oke. Di sini kan kemarin saya dituduh ya sama Pak Roy dan ada juga apanya di kontennya Bang Refli juga apa ya, mereka menertawakan itu kok mispel, sekelas UGM kok mispel Gadat Sadam, pasti Rismon memanipulasi pakai Corel Draw, Photoshop. Inilah dengan entengnya konten-konten seperti itu dibuat sehingga orang lain pasti salah, kami pasti benar. Padahal saya melakukannya, saya juga nggak tahu padahal ada Gadat Sadam juga. Bagaimana saya memanipulasi kalau saya nggak tahu ada Gadat Sadam di sini? Iya, setelah diributkan, baru saya periksa. Oh ternyata benar ada Gadat Sadam. Bukan Gajah Mada, tulisannya Gadat Sadam. Iya, sebagai security index kan ini. Ya kan? Kok bisa? Ya saya juga nggak tahu ya. Saya kan mengekstrak dengan gradient domain. Nah, terus inilah perbandingannya yang ada. Jadi diakui bahwa memang di dalam watermark tulisannya ada yang Gadat Sadam, yang seharusnya Gajah Mada. Yes. Ada sekitar 4 posisi itu Gadat Sadam itu. Nah inilah langsung disimpulkan pihak mereka bahwa Rismon memanipulasi. Ini kan nggak fair, ya. Secara ilmiah tapi langsung menuduh. Ya oke lah, ya. Saya mau melaporkan, saya maafkan aja lah. Terus ini Gadat Sadam juga ini, seseorang juga yang lulus 5 November 1985. Ijazah orang lain. Iya, diberikan olehnya kepada saya. Ada juga Gadat Sadam. Gadat Sadam sebagai security index. Saya juga nggak tahu ini ada, tapi saya periksa lagi ada. Ini panjang lebar sebelum nanti kelamaan kita dengerin ocehan ini. Ini buat apa ini? Iya, bentar. Tampilkan buat apa, Mas? Nanti mana? Enggak, ini buat apa? Enggak berguna untuk persidangan, juga enggak berguna untuk apa-apa kok. Habis-habisin waktu aja ini. Iya. Iya kan, habis-habisin waktu. Saya berikan kesempatan. Iya, bentar. Lu host enggak? Lihat ngapain? Enggak apa-apa, saya berhak bersuara. Silakan nanti. Iya, saya berhak bersuara. Ngapain juga? Di ijazah yang lainnya bahkan ya juga ada Gadat Sadam sebagai security jadi intinya index. di tahun yang sama ada beberapa tahun yang sama ada security index Gadat Sadam yang bukan hasil manipulasi. Artinya apa? Kalau menguji ditanya tadi nggak ngerti itu apa, mesti ngomong aja. Keidentikan ya, maka ya security index harus sama ada gitu ya. Clear satu. Gradient domain ya, menampilkan objek-objek yang kontrasnya rendah sehingga dia tertampil. Objek-objek yang secara human vision itu tidak terlihat, maka dia terlihat. Intinya Anda menunjukkan bahwa kalau seandainya Anda menunjukkan Gadat Sadam, yang lain ada juga kok Gadat Sadam. Yes. Bahkan berikutnya, next. Ya, ini Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ini ada seseorang memberikan saya lewat email, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, memberikan saya email ya beberapa bulan yang lalu. Nah, terus Nah, saya tanya dulu, semua yang Mas Bang Rismon taruh di sini, boleh nggak ketika diminta oleh Mas Roy dan kawan-kawan? Apanya? Supaya clear nih, semua file ini. Iya, kalau ini saya kasih. Semuanya semua yang tampil di sini. Biarkan dulu saya Bang. Iya boleh, berarti boleh, oke. Nah, terus di sini jurusan Teknik Sipil. Ntar somasi lagi kayak topi merah. Fakultas Teknik, bahkan ada. Embossnya juga ada, watermarksnya juga ada, tetapi Gadat Sadam juga ada. Itu tahun 11 Juli 1985. Artinya apa? Bahwa Blanco pada tahun 1905 itu sudah lintas fakultas dan security index Gadat Sadam itu juga lintas fakultas. Lintas fakultas artinya Blanco-nya sudah di-arrange atau dikelola oleh pihak universitas dan kita lihat di sini Gadat Sadam juga ada. Baik. Nah artinya apa? Inilah security index yang mengunci saat itu supaya seseorang yang memanipulasi bisa saja kopas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, ternyata harus ada Gadat Sadam. Dan itu kita temukan di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Nah saya minum dulu ya kan, aus. Ini baru Gadat Sadam nih. Iya.
Ini keterangan ini di bawah sumpah enggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu. Ini harus asli. Nanti saya berikan kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan ilmiah, Bang. Enggak, ini ilmiah. Iya, bentar. Kamu Terus, menerangkan ini di bawah lanjut. sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tunjuk-tunjuk saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Mas Kamu Roy. siapa? Bohong. Oke. Saya Jangan Roy tunjuk-tunjuk Suryo. saya. Ada apa? Saya Roy Kamu Suryo. Ada siapa? apa? Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia Bawah mengatakan di bawah sumpah Pelan-pelan, Mas. bahwa ijazah Siapa di bawah Jokowi sumpah di palsu. sini? Siapa di bawah sumpah di sini? ijazah Jokowi palsu. Sekarang Oke. kamu harus meralat yang di Bentar, Solo. saya Kalau mau enggak, jelaskan nanti ini kita bahas bohong. itu. Mengganggu. Saya Ini berikan bohong, kesempatan nggak ada pada Mas Roy. artinya sama sekali Oke, silakan, ini. Iya, nggak ada Udah artinya. ngapain juga Biarkan kita publik. dengerin ini nggak ada. Biarkan Jangan, enggak Mas Roy, masalah ini. Jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy nggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan Oh bahwa ini iya, nggak enggak. punya Dia harus jawaban disumpah begini. dulu. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan Nggak, ini. di pers nggak ada sumpah. Enggak apa-apa, tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah di Oke. sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, Setelah itu baru aduh. saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Ya, Roy ini. setelah kita dengarkan dari Bung Rismon. Silakan Bung Rismon. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, ini dengan artis. Oke, ini Pak Ya. Prabowo nih. Nah, Kenapa mesti statement presiden? yang beredar akibat narasi-narasi sesat bahwa kalau kecocokan itu harus 80%. Oke. Di dalam art face itu ada apa namanya age features namanya. Age features artinya apa? Kecocokan itu dipengaruhi oleh rentang usia yang jauh. Kalau rentang usianya 30 atau 20 tahun ke atas, maka kecocokannya ya di banyak paper dituliskan bahwa ambang batas minimumnya adalah 35%. Dengan ambang batas optimumnya adalah 60%. Nah, kita lihat di sini izin ke Pak Prabowo Subianto. Ya, di sini Pak Prabowo Subianto presiden saat ini, foto terkini, dan ini ketika beliau itu awal berkarir di karir atau militer. Nah, kita lihat ya, match similarity cosine similarity-nya hanya 55,38%. Kalau penyesatan dikatakan harus 80%. Tidak ada yang mujizat seperti itu. Ya, jadi rentang optimumnya adalah 60% kalau beda usia itu 30 tahun ke atas. Nah, kita perhatikan terus, coba dibalik. Next. Oke. Next. Nah, di sini. Nah, lihat, kalau kita bandingkan fotonya Pak Jokowi di ijazah, bisa diam nggak sih? Kalau ketawa nggak apa-apa. Iya, oke. Kalau hujat jangan. Match similarity kita lihat di sini antara foto Pak Jokowi dengan Arvis dengan ketika beliau jadi presiden itu 57,37%. Lebih besar dari Hampir Pak Prabowo. optimum. Oke. Hampir optimum ke arah 60% dengan mengingat rentang usia itu 20 sampai 30 tahun ke atas. Nah, inilah yang selalu digembar-gemborkan dengan narasi sesat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu sama dengan Pak Dumatno. Ternyata setelah kita uji ya dengan model Arvis yang cukup besar dengan banyak layer dan simpulnya itu modelnya sekitar berukuran 500 MB, sudah dilatih dengan wajah Asia, bukan hanya wajah Eropa, itu kita dapatkan ini. Match similarity-nya cuma 24,20%. Artinya apa? Di bawah ambang batas minimum 35%. Ini Pak Dumatno. Ya, Yang Dumatno. Belumnya disebut itu fotonya Pak Dumatno. Ini. Jadi 24%. Oke. tidak secara serampangan mengatakan kalau kita lihat, nah itu dulu belah tengah, sekarang kok belah pinggir, kacamata, nggak kacamata, kumis atau enggak, itu bukan saintifik. Itu adalah bias ya di dalam kinerja otak connecting the dots sehingga mengatakan bahwa oh itu tidak sama. Tetapi kalau secara matematik, ini full matematik ini Bang. Itu parameter kinerjanya ya. Ya, oke. Similarity histogram, cosine similarity dan lainnya. Nah, inilah kita lihat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak sama dengan Pak Dumatno. Bahkan saya juga punya yang foto lainnya ya. Untuk yang diduga Ari Mulyono lah segala macam, itu sama mirip di bawah 35%. Lanjut.
Oke, di sini analisa lapisan visual yang sering ditertawakan Mas Roy ya kan, bahwa ada translasi rotasi, ya itu memang bagian dari digital image processing untuk pre-processing. Itulah yang saya tidak lakukan. Ya, di sini dengan GMM Gaussian Mixture Model ya dengan rumus seperti itu, maka untuk 2 perbanding saya lakukan 4 sebenarnya, tapi saya tampilkan 2 saja. Di situ bisa disimpulkan bahwa ya di ijazah Pak Jokowi dan 2 pembanding lainnya itu logo menimpa huruf. Logo menimpa huruf. Iya, dengan Gaussian Mixture Model. Maksudnya logonya ada di... Mengunci huruf, jadi supaya tidak bisa diedit hurufnya. Jadi logonya di depan? Logonya di atas huruf. Untuk keempat, saya yang tampilkan tulisannya cuma apa? 2. Ijazah? Yang untuk tulisan apa? Tulisan ijazah? Ini loh Bang. Nah itu, Di bagian kan ada logo menimpa huruf, Ya, logo betul. timbang tindih dengan huruf. Nah, yang pas tulisannya apa? ya semua tulisan yang menimpa itu saya cek, ya bahwa Yang ada logonya. sama-sama lapisan visualnya kan, bahwa logo itu menimpa huruf baik di Fronojiwo maupun yang tadi Hediatno dan Ya. Sri Murtiningsih. Keempat itu saya periksa. Jadi supaya mudah untuk memahaminya. Jadi sebelumnya diragukan karena kok hurufnya dulu baru logo gitu kan. Harusnya kan logo dulu baru diketik cetak huruf-hurufnya kan begitu. Ternyata di semua yang lain memang huruf dulu baru logo. Ya memang logo harus di atas huruf untuk mengunci huruf itu. Oke. Ya, informasi itu kan informasi teks, maka dia harus ditimpa logo. Perbandingan dengan ijazah Ada lain 4 di sih, tahun Bang. yang sama, 85. Iya, ada 4 saya bandingkan. Oke. Itu sama, identik. Oke, lanjut. Nah, inilah yang menjadi apa ini? Oke, ini adalah overlay. Saya membandingkan kemarin itu kan. Sebenarnya awalnya ini kan dengan video saya di Bali Academy. Itu sekitar Maret 2025. Ya, kesalahan saya adalah jump into conclusion bahwa setelah saya rekonstruksi hasil saya foto yang saya foto dengan waktu saya foto ke perpustakaan di Fakultas Kehutanan, terus saya lakukan uji overlay salah satu font identification. Saya langsung mengatakan jump into conclusion bahwa lembar pengesahan skripsi yang ada di skripsi Pak Jokowi itu adalah digital font Times New Roman yang baru ada di Windows 3.1 tahun 1991 atau 1993. Itulah kesalahan saya yang prematur. Salah saya berarti. dengan apa? Teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe. Ya, perusahaan Adobe dengan teknologi PostScript Type 1 dan Type 2 dengan metode numerik persamaan polinomial kurva Bezier untuk lengkungan. Ternyata itu sudah ada di Times Roman tahun 1984. Karena Anda pernah bilang waktu itu, mana ada Times New Roman di tahun 85 kan begitu ya? Betul. Ternyata jawabannya adalah bahwa itu sudah ada di tahun 84. Times New Roman. Times Roman. Times Roman. Dengan lengkungan, teknologi lengkungan kurva Bezier yang sama. Jadi waktu persamaan matematika polinomial pangkat 3. ya, waktu Anda melakukan analisis itu yang pertama kali, kemudian Anda menyimpulkan ini Times New Roman nggak akan mungkin ada tahun 85. Nah. Anda menggunakan apa analisis waktu itu? Ini salah satunya. Ketemunya Font Times New identification. Roman. Iya, Times New Roman saya langsung lakukan uji coba itu. Dan ternyata benar waktu itu. Ternyata benar 90% juga. Tetapi saya lakukan juga Times Roman yang sebagai pendahulu dari Times New Roman yang sudah ada tahun 1984 yang dikembangkan juga oleh Adobe, keluarga font family PostScript Type 1 dan Type 2 itu sudah ada tahun 1984. Dan artinya identiknya berapa persen? ya Bang, 90% nih, 91, 90%. Artinya begini Bang. Sama seperti Times New Roman. Iya, sama atau hampir sama gitu loh. Kenapa? Menggunakan teknologi lengkungan kurva Bezier yang sudah ada tahun itu, dikembangkan oleh Adobe, gitu loh. Jadi Anda salah menyimpulkan waktu itu. Yes, itu. Terus? Itu yang penting, salah menyimpulkan. Oke. Catat itu dulu, catat. Nah inilah ya Times Roman
Ini lihat, perhatikan ilustrasinya, sudah lengkungan seperti Times New Roman yang kita miliki sekarang. Ya. Itu sudah ada tahun 1984. Adobe PostScript, teknologi kurva Bezier. Ya, kurva Bezier ini kalau bisa dilihat ini persamaannya, polinomial pangkat 3 dan untuk membentuk Ya, lengkungan-lengkungan. Intinya Times Roman lah, bukan Times New Roman. Yes. Terus sudah ada juga laser jet saat itu tahun 1984. Laserjet sudah ada. Laser jet dengan teknologi bahan padat. Kok waktu itu Anda nggak temukan ini? Itulah, ya kan? Peneliti boleh salah kan, Bang? Oke. Nah, terus, nah inilah kurva Peneliti boleh Bezier. salah kalau nggak salah besar itu udah. Nah, kurva Oke. Bezier. Terus ini implementasi overlapping, timbang tindih sama mirip dengan overlay. Ya, saya dapatkan juga di 4 ijazah juga mirip setelah saya lakukan preprocessing berupa misalnya normalisasi resolusi, normalisasi translasi dan rotasi. Karena apa? Karena pengambilan objek digital. Kalau pakai kamera maka dia berputar atau bergeser. Lanjut. Oke. Nah, ini analisa pola draw. Artinya apa? Saya di sini memeriksa dengan local binary pattern dan metodologi lainnya. Itu memeriksa dari tepi-tepi hasil cetakan itu, apakah itu produk dari laser jet, inkjet berbahan cair, ya, baru dot matrix atau ketikan Jawabannya? manual, laser jet Dan Laserjet itu ada tahun 85. 84. Mulai tahun ada. 84. Ya, 84. Kalau Inkjet nggak ada. Ya, inkjet saya nggak tahu tahun berapa inkjet. Laserjet malah ada di Teknologi tahun laser jet yang berbahan padat itu sudah ada tahun 1984. Maka saya simpulkan di sini bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi, 1, digital font, Times Roman yang sudah ada, dan laser jet. Itu kesimpulan ilmiah saya. Oke, lanjut. Oke. Sudah habis katanya? Ada Bang yang lain. Sudah 9 ya? Udah nggak ada lagi katanya. Ada ya, 9 gambar. Penelitiannya mana nanti? Udah Oke, bisa disampaikan aja. Oh, jadi begini, dari sini ya, maksud saya begini. Oke lah, saya punya argumentasi ilmiah yang dibilang nggak penting katanya. Oke, terserah ya. Tapi kalau punyanya Bonatua ya penting ya kan gitu kan bukunya. Nah, oke, kita selebrasi. Katanya ini adalah laboratorium hukum. Tapi jadikan juga ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah di mana buku saya bantahlah secara ilmiah, bukan di print, dicetak dan disobek-sobek, ditertawakan, apalagi di dialog kebangsaan di Bandung kemarin. Bagi saya itu mirip dengan PKI. Ya. Buku disobek-sobek, cetak apanya itu, print apanya, covernya disobek-sobek dan semua tertawa. Buku yang lama ini ya? Iya. Kalau pihak mereka mengatakan ini kita jadikan laboratorium hukum, coba ayo kita jadikan ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah, bantah ini bukan dengan serangan-serangan lainnya selain serangan ilmiah. Gitu aja Bang. Oke, baik. Kita kembali saat lagi untuk kemudian jawaban dari Mas Roy dan kawan-kawan. Nanti akan jawab. Oke, sesaat lagi kita akan kembali. Oke.